Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahiza Akbar Falayati dengan nomor NIM 4524091090. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Besoa. Pada kesempatan ini saya akan membawa materi tentang kemajuan ilmu zaman kontemporer. Untuk memenuhi tugas saya dari matkul filsafat ilmu dan logika. Apa berlama-lama lagi, mari kita bahas materinya. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peran ilmu. Bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang tidak terputus satu sama lain. Hal-hal baru yang ditemukan pada suatu masa menjadi unsur penting bagi penemuan lainnya di masa berikutnya. Demikianlah semuanya saling terkait. Oleh karena itu, melihat sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari rentesan sejarah ilmu sebelumnya. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang. Sebagai telah dikemukakan sebelumnya, sebagai kelanjutan mata rantai sejarah perkembangan ilmu, berbagai hal baru yang ditemukan dan dapat kita amati di era kontemporer tidak terlepas dari berbagai penemuan dasar-dasar ilmu yang telah ada dan diciptakan oleh para penemu, pakar, atau filosof di masa-masa sebelumnya. Akan kita lihat terlebih dahulu secara sederhana potret ilmu modern yang telah melahirkan hal-hal radikal yang membedakannya dengan ilmu di zaman pertengahan dan klasik. Zaman modern misalnya dalam banyak hal melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap estabilis atau yang biasa disebut mapan pada masa pertengahan atau zaman klasik. Setidaknya dua contoh yang sangat menonjol bisa dikemukakan di sini. Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Copernicus tentang teori heliocentrisme, bahwa matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Teori ini jelas-jelas bertentangan dengan pendapat yang diterima secara umum manusia saat itu, yaitu geosentrisme, yang menyatakan bahwa bumilah yang menjadi pusat tata surya. Kedua, metode induktif yang diperkenalkan oleh Francis Bacon. Ia telah memberikan sumbangan yang penting dalam menembus metode berpikir deduktif, yang penggunanya secara berlebihan telah menyebabkan dunia keilmuan mengalami kemacetan. Francis Bacon menekankan untuk mendasar semua pengetahuan dan ilmu atas dasar pengalaman. Ia menganjurkan agar para sarjana dalam menyusun ilmu mengumpulkan sebanyak mungkin fakta pengalaman untuk selanjutnya dianalisis. Membuat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Para pecinta ilmu di bidang mereka masing-masing berusaha untuk menjadikan ilmu dan pengetahuan yang menjadi bidang mereka dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi manusia dan kemanusiaan. Satu hal yang tak sulit untuk disepakati bahwa hampir semua sisi kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai efek perkembangan ilmu dan teknologi. Sektor ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya, komunikasi dan transportasi, pendidikan, seni, kesehatan dan lain-lain. Semuanya membutuhkan dan mendapat sentuhan teknologi. Bila di zaman purba manusia prasejarah tercatat mempunyai benih ilmu di bidang astronomi, kemudian mulai mengenal tulisan dan hitungan yang mengawali zaman sejarah, lalu zaman modern diidentikan dengan masa Renaissance sebagai masa bangkitnya kembali Eropa dari kegelapan, maka zaman kontemporer sangat kental dengan inovasi-inovasi teknologi di berbagai bidang. Satu hal lain yang menjadi karakteristik spesifik ilmu kontemporer, dan dalam konteks ini ciri tersebut akan lebih dapat kita temukan secara relatif
lebih mudah pada bidang-bidang sosial, yaitu bahwa ilmu kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Dalam hal inilah penyebutan wacana postmodernisme dalam bidang ilmu dan filsafat menjadi diskursus yang akan cukup banyak ditemukan. Begitulah perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, serta ilmu-ilmu ekstra seperti fisika, kimia, dan biologi, serta aplikasi-aplikasinya di bidang teknologi rekayasa genetika, informasi, dan komunikasi, dan lain-lain. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer. Yang pertama, santri, priayi, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian Clifford Geertz yang dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java merupakan satu bahasa yang menarik. Penelitian serius Geertz tersebut kemudian lebih banyak dipopulerkan sebagai kerangka tipologisasi keberagaman. Masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan priayi. Untuk menyajikan abstraksi yang lebih otoritatif tentang penelitian Geertz ini, mengutip penggambaran Pak Sudi Suparlan dalam pengantarnya terhadap buku Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priayi dalam Masyarakat Jawa, yang merupakan edisi Indonesia dari buku aslinya The Religion of Java. Arti penting karya Geertz The Religion of Java adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan pengorganisasian dan perwujudan simbol-simbol, dan bagaimana para anggota masyarakat mewujudkannya integrasi dan disintegrasi dengan cara mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbol tertentu, sehingga perbedaan-perbedaan yang tampak di antara struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut hanya bersifat komplementer. Tiga lingkungan yang berbeda, yaitu pedesaan, pasar, dan kantor pemerintah, yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda yang berkaitan dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa, telah mewujudkan adanya abangan yang menekankan pentingnya animistik, santri yang menekankan aspek-aspek Islam, dan priayi yang menekankan aspek-aspek Hindu. Perwujudan citra agama masing-masing struktur sosial tersebut adalah pesta-pesta ritual yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menghalau berbagai makhluk halus jahat yang dianggap sebagai penyebab dari ketidakaturan dan kesengsaraan dalam masyarakat. Agar ekuilibrium dalam masyarakat dapat dicapai kembali, abangan penekanan pada tindakan-tindakan keagamaan dan upacara-upacara sebagai digariskan dalam Islam, santri, dan suatu kompleks keagamaan yang menekankan pada pentingnya hakikat halus sebagai lawan dari kasar, yang perwujudannya tampak dalam berbagai sistem simbol yang berkaitan dengan etika, tarian-tarian, dan berbagai bentuk kesenian, bahasa, dan pakaian, atau yang biasa disebut priayi. Abangan, santri, dan priayi yang walaupun masing-masing merupakan struktur-struktur sosial yang berlainan, tetapi masing-masing saling melengkapi satu sama lainnya dalam mewujudkan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku umum di Mojokuto. Inilah sesungguhnya tesis Geertz yang diusahakan untuk diperlihatkan dalam buku The Religion of Java, yaitu agama bukan hanya memainkan peranan bagi terwujudnya integrasi, tetapi juga memainkan peranan pemecah-pemecah dalam masyarakat. Namun, untuk kelengkapannya, pengarang juga membahas pandangan tiga golongan yang memiliki subtradisi masing-masing. Abangan, yaitu golongan petani kecil yang sedikit banyak memiliki persamaan dengan religi rakyat Asia Tenggara. Santri, yaitu pemeluk agama Islam yang taat pada umumnya terdiri dari pedagang di kota dan petani yang berkecukupan. Dan priayi, yaitu golongan yang masih memiliki pandangan Hindu-Buddha, yang kebanyakan terdiri dari golongan terpelajar, golongan atas, penduduk kota, terutama golongan pegawai. Penelitian Clifford Geertz hingga kini mendapat perhatian dari para ilmuwan. Berbagai penelitian dilakukan untuk menguji, membuktikan, atau bahkan meruntuhkan tesis Geertz tentang kategorisasi keberagaman masyarakat Jawa itu. Beberapa yang bisa penulis sebutkan di sini misalnya seperti penelitian antropologis yang dilakukan oleh Bambang Pranowo, Robert W. Hefner, dan Mark Woodward yang membantah klaim Geertz
Para pakar ini menemukan bahwa masyarakat Jawa secara umum adalah santri, adapun genre abangan tidak signifikan. Klaim tentang runtuhnya tesis santri abangannya, Clifford Geertz juga dikemukakan oleh hasil penelitian PPIM UIN Jakarta. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2001 dengan populasi yang luas, sekitar 85% populasi nasional, dan sistem random sampling. Metode pengambilan sampel secara acak tidak hanya sebuah kota kecil, kecamatan, atau sebuah desa, sehingga punya daya generalisasi dan klaim yang besar. Penelitian PPIM ini bahkan juga mencoba menunjukkan adanya suatu dialektika, di mana orang-orang yang lebih intensif dalam menjalankan ritual wajib maupun sunnah dalam Islam berkorelasi positif dan signifikan dengan status sosial ekonomi, atau gabungan antara pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kategori desa dan kota. Korelasinya sekitar 15%. Sebaliknya, seorang muslim yang semakin intensif dalam melaksanakan ritual abangan semakin negatif korelasinya dengan status sosial ekonomi. Korelasinya sekitar 25%. Penelitian Clifford Geertz yang kemudian mendapat banyak tantangan dari para pakar dan peneliti sesudahnya juga terjadi pada bidang-bidang ilmu lainnya. B. Teknologi rekayasa genetika. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah di bidang rekayasa genetika berupa teknologi cloning. Teknologi ini pertama sekali dilakukan oleh Dr. Gurdon dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Universitas Cambridge, Inggris tahun 1961. Gurdon berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebong yang identik kecebong kloning. 32 tahun setelah itu, tahun 1993, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan, yaitu embryo splitting technique. Hanya saja semua cloning yang dihasilkan saat itu rusak. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1997, Dr. Ian Wilmot dari Scotland's Roslin Institute berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Teknik yang digunakan Dr. Wilmot dikenal dengan ahli cell somatic atau somatic cell nuclear transfer, atau yang biasa disingkat SCNT. Masih pada tahun 1997, lahir lembu cloning pertama yang diberi nama Gene. Teknik yang digunakan sedikit berbeda dengan pembuatan Dolly. Pembuatan Gene diawali dengan koleksi sel-sel janin yang sangat mudah dari anak lembu. Sel-sel tersebut kemudian ditumbuhkan sedemikian rupa sampai siap dimasukkan ke dalam sel telur lembu betina. Setahun kemudian, para peneliti di Universitas Hawaii yang dipimpin oleh Dr. Terihiko Wakayama berhasil melakukan cloning terhadap tikus hingga lebih dari 5 generasi. Teknik yang digunakan kali ini juga berbeda dengan sebelumnya. Mereka menggunakan teknik microinjection dengan tingkat keberhasilan 3%. Peluang keberhasilan teknik cloning ini lebih besar dari teknik SCNT yang tidak sampai 1%. Di tahun 2000, Profesor Gerald Scatten dari Oregon Health Sciences University Amerika berhasil membuat kera cloning yang diberi nama Tetra. Teknik yang digunakan adalah pembagian embrio atau embryo splitting technique SET. Pada dasarnya EST adalah penyempurnaan dari teknik yang dipergunakan oleh Dr. Jerry Hall pada tahun 1993. Pada teknik ini, telur dari betina dan sperma dari jantan dipakai untuk membentuk telur yang terbuahi. Setelah embrio tumbuh menjadi 8 sel, para peneliti membaginya menjadi 4 embrio yang identik, masing-masing terdiri dari 2 sel. Langkah selanjutnya, keempat embrio tersebut diimplikasikan ke dalam surrogate model. Lalu dilahirlah kemudian kera cloning. Individu yang dihasilkan dari teknik ini 100% identik dengan sel sumbernya. Karena itulah para ahli menyebut teknik ini dengan artificial twinning atau kembar buatan. Begitulah teknik rekayasa genetika berkembang dari waktu ke waktu. Dan setelah berbagai keberhasilan teknik cloning yang telah pernah dilakukan para ahli, malah lebih berencana menerapkan teknik cloning pada manusia. Dari ide inilah wacana cloning menjadi suatu yang semakin kontroversial. C. Teknologi informasi. Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah UNIVAC. Komputer ini dirancang oleh Eckert dan Mauchly dan diperkenalkan pada tahun 1951.
Selanjutnya, muncul komputer bertransistor dengan transistor yang kokoh menggantikan tabung-tabung vakum yang mudah rusak, dirancang oleh Seymour Cray untuk Control Data Corporation. Dan inilah awal dari kecenderungan untuk membuat komputer yang lebih kecil dan lebih cepat. Ide mengenai komputer pribadi atau yang biasa disebut PC di setiap rumah muncul di lembah Santa Clara di sebelah selatan San Francisco, California, sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai Lembah Silicon. Pada tahun 1977, Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan perusahaan komputer bernama Apple Computer Inc. Pada bulan April tahun 1977, itu mereka memperkenalkan Apple II. Itulah komputer pribadi pertama di dunia. Komputer telah mengubah wajah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Pada awalnya, komputer dikenal sebagai otak elektronis yang mampu melakukan bermacam-macam kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Komputer merevolusi ilmu matematika melalui kemampuannya memperluas jangkauan otak perhitungannya seperti mobil dan pesawat yang mampu memperjauh jarak yang ditempuh. Dulu, komputer belum memiliki bentuk yang kompak dan ringkas. Komputer generasi awal bahkan membutuhkan ruangan yang besar dengan kabel-kabel yang berseliweran ke sana ke sini. Lalu semakin lama bentuknya semakin kecil, meskipun kemampuannya tidak menjadi kecil, ada PC dan laptop yang lebih kecil lagi, dan terakhir ada komputer jenis PDA yang bisa digenggam dengan ukuran layar hanya 3x2 inch dengan stylus tokat kecil seperti pensil yang berfungsi sebagai mouse. Komputer juga tidak saja menjadi alat pengolahan data, tapi juga memasuki wilayah komunikasi interaktif dalam bentuk internet. Penggunaan internet berawal dari adanya kebutuhan militer di masa Perang Dingin sekitar tahun 1969, di mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat membutuhkan sebuah jaringan yang menghubungkan semua komputer di area vital untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan nuklir. Untuk itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui DARPA bekerja sama dengan beberapa universitas membentuk ARPANET. Proyek ini awalnya hanya menghubungkan 3 komputer di California dan 1 di Utah. Namun pada perkembangan selanjutnya, banyak universitas di daerah tersebut ingin bergabung, sehingga diputuskan untuk mengklasifikasikannya menjadi 2 bagian, yaitu sistem jaringan untuk militer dan non-militer. Gabungan keduanya disebut DARPA Internet, yang akhirnya dikenal sebagai internet saja. Begitulah internet pun terus berkembang hingga saat ini, dengan berbagai fasilitas yang terdapat di dalamnya seperti email, chatting, download file, dan berbagai situs dan lain-lainnya. D. Teori partikel elementer. Selama lebih dari 2500 tahun, manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu bentuk penasaran itu disalurkan dengan mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Demokritus, filsuf Yunani, menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil. Ini disebut atom. Atom adalah kata Yunani yang berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Ilmu pun berkembang dan sejumlah percobaan dilakukan dan teori-teori baru berkemunculan. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Di dalam atom terdapat sejumlah partikel dasar atau elementer yang tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Lebih jauh sekarang ditemukan quark sebagai bagian dari proton dan neutron, sehingga saat ini yang disebut sebagai partikel elementer adalah quark dan elektron. Di samping quark dan elektron ada partikel lain yang disebut foton. Beberapa jenis neutron yang digolongkan sebagai partikel elementer atau dikenal sebagai partikel subatomik. Partikel elementer ini disebut sebagai jantung fisika karena partikel-partikel elementer inilah yang mengatur sifat fisika suatu benda yang akan menentukan sifat fisika benda tersebut. Pada suatu konduktor, elektron dapat bebas bergerak sehingga konduktor dapat menjadi penghantar listrik yang baik. Sedangkan pada isolator, elektron terikat kuat sehingga tidak dapat menghantar listrik dengan baik. Ini menjelaskan mengapa misalnya logam adalah penghantar listrik yang baik sedangkan kayu tidak. Setiap kali lahir teori fisika atom, akan muncul serangkaian percobaan yang di kemudian hari bisa menghasilkan teori baru tersebut biasa jadi menjadi teori yang lama, seperti yang terjadi setelah
Demokritus, namun bisa juga bersifat menguatkan. Dalam sifat menguatkan inilah temuan Gerhardus Hopf, peraih hadiah Nobel Fisika tahun 1999 bersama rekannya Martinus Feldman, profesor fisikawan teoretis dengan spesialis di bidang partikel subatomik. Mereka menegaskan bahwa teori model standar bisa diterima untuk menjelaskan bahwa jagat raya tersusun atas quark, lepton, dan boson. Teori tentang partikel elementer bisa menjadi dasar bagian temuan-temuan baru yang spektakuler. Kemajuan sains dan teknologi di bidang-bidang lain. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapat sentuhan efek kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Bukan hanya dalam bentuk teknologi rekayasa genetika, teknologi informasi dalam bentuk kecanggihan komputer dan internet, atau tentang teori partikel elementer, tapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Di bidang teknologi komunikasi jarak jauh, misalnya yang berawal dari telepon, terus berkembang cepat dengan munculnya alat-alat komunikasi personal mutakhir seperti handphone dengan berbagai inovasinya. Dalam bentuk yang mutakhir misalnya HP yang bentuknya semakin simpel, ringan, namun tetap luks, tidak saja mampu mengirimkan suara tapi juga gambar sekaligus. Begitu pula dengan teknologi penjajahan ruang angkasa. Bila pada tahun 1961 Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang diluncurkan keluar angkasa oleh Uni Soviet dengan pesawat Vostok 1-nya yang kemudian disusul oleh Amerika pada tahun 1968, dan pada tahun 1969 tepatnya tanggal 20 Juli Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan, maka sekarang bulan sudah diproyeksikan untuk dikomersialisasikan. Peluncuran pesawat membuka jalan menuju komersialisasi. Bulan direncanakan akan dilakukan pada bulan Juni 2003 dari Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. Deskripsi percepatan ilmu dan penemuan-penemuan yang menjadi ciri utama perkembangan ilmu ini memang berkembang secara cepat. Deskripsi percepatan waktu penemuan dan paten perdagangan. Objek penemuan 1. Fotografi ditemukan tahun 1727, tahun paten 1839, jarak waktu 112, telepon 1820, tahun paten 1876, jarak waktu 56, radio tahun 1887, tahun paten 1902, jarak waktu 15, televisi tahun 1923, tahun paten 1934, jarak waktu 11, bom atom 1939, tahun paten 1945, jarak waktu 6, transistor 1947, tahun paten 1950, jarak waktu 3. Dengan melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi di lapangan pengetahuan modern tidak saja menunjukkan kecepatan perkembangan itu, tapi lebih menunjukkannya telah terjadi juga percepatan. Hanya saja perkembangan ilmu ternyata tidak berarti mutlak sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Tidak jarang kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsung hingga saat ini membuat banyak manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatifnya, dan banyak pula yang telah merasakan langsung akibatnya bagi kehidupan mereka, baik kehidupan material maupun spiritual. Sekian dari saya, mohon dimaafkan jika ada yang salah karena saya masih tetap manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.